Pemirsa, sampai kita di ujung acara. Saya hanya ingin komen dalam segmen ini yang berhubungan dengan narkoba dan gerasi. Jangan dibalik lagi ke awal persoalan. Gabriel dulu. Terima kasih Bang Karni. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang pemahaman kita tentang gerasi. Mungkin kalau kita lihat dengan undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, sebenarnya terjadi ada pergeseran sedikit tentang gerasi ini. Pertama, tujuan dari pemberian gerasi itu untuk mendapat pengampunan Presiden. Itu dulu yang di undang-undang sebelumnya. Tujuan kedua, ini di undang-undang nih Pak. Saya ngomong undang-undangnya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan, untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia. Nah, yang kedua ini dalam undang-undang yang baru yang dilakukan lewat Menkumham. Jadi ada dua. Tujuan kedua ini lebih kepada untuk koreksi terhadap miscarriage of justice dari satu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, itu mengenai gerasi. Hal lain juga yang menarik bagi saya adalah bahwa benar itu merupakan hak prerogatif Presiden, tetapi kemudian yang dalam kasus ini mungkin menjadi perdebatan adalah apa alasan gerasi itu diberikan. Kalau alasannya itu karena perubahan paradigma terhadap hukuman mati, maka terhadap keputusan Presiden sekarang tentu tidak berubah. Karena memang ada perubahan paradigma hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Tetapi kalau kalau gerasi itu diberikan berdasarkan pertimbangan adanya kesalahan dalam pemberian fakta keadaan kepada Presiden, maka saya kira sebaiknya keputusan itu dicabut dan dibatalkan. Saya kira itu Bang Karni. Anda mau ngomong apa? Ya, jadi malam ini kan judulnya adalah ada mafia di sekitar istana. Jadi saya pikir kita fokus aja. Apa yang dikatakan oleh Mahfud MD sebagai ketua MK, dia menyatakan ada mafia. Saya pikir dia harus gentle seperti Dahlan Iskan, menunjuk siapa orangnya. Seperti terjadi sekarang ini, yang hari ini di DPR telah selesai, Dahlan menyatakan ada oknum-oknum. Artinya Mahfud MD menunjuk aja, biar ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. Jadi jelas, saya pikir itu. Terima kasih. Ada? Makasih. Saya hanya mengamati bahwa masalah narkoba sudah dijelaskan kejahatan negara dan kejahatan masyarakat. Kita semua di sini ada anggota dewan, ada Bapak Menteri, ada akademisi, dan para praktisi. Yang tidak kita pahami, satu, barang bukti yang ada di pengadilan, di kejaksaan, di kepolisian, itu dikemanakan? Cara pemusnahannya dibakar, oke. Saya tidak setuju kalau dibakar yang namanya morfin. Karena morfin kalau dibakar, wujudnya bisa berubah. 1 kilo morfin dimasukkan 9 on, 1 on di luar, 1 sebagai sampel, jelas di dalamnya itu 9 on bukan morfin. Kalau kita mau tes secara akademis dan kepada adik-adik mahasiswa, cukup jelas bahwa narkoba apabila dimasukkan di dalam air, dia akan larut. Tapi kalau tepung terigu atau bedak, dia akan berbentuk berwujud. Pantas atau tidak, kalau 3 kg morfin, 2,5 kilo jadinya bedak, dimasukkan ke dalam, yang 5,5 kilo itu dimasukkan sebagai morfin. Ini akan beredar barang bukti yang diperjualbelikan menurut masyarakat. Nah, kalau kita membebaskan narkoba secara keseluruhan, buktikan di tengah laut atau di air berjalan, itulah pemusnahan narkoba. Dan Bang Henry Yosodiningrat, saya mohon dukungan. Untuk memusnahkan barang bukti, usahakan jangan dibakar. Karena saya memprediksi, bisa saja daun singkong, bayam, kangkung, dipaket kembali menjadi seperti ganja. Padahal itu bukan ganja, ganja aslinya dibuang. Saya tidak tahu, karena barang bukti dipegang oleh mereka yang punya hak. Sedangkan kita masyarakat hanya melihat dalam kegelapan. Nah, saya harap kalau morfin itu dimusnahkan dengan air larut, itulah kita buang di Sungai Ciliwung atau di laut. Itu akan larut dan musnah. Terima kasih.
Ambil. Bang Karni, kalau gerasi itu adalah hak prerogatif presiden, semua orang tahu. Persoalannya sekarang, setelah gerasi itu keluar, ternyata BNN menemukan bahwa Ola adalah pengendali barang haram itu. Artinya apa? Apakah terhadap Ola dilakukan proses hukum baru, ataukah gerasi itu ditinjau kembali? Dalam beberapa hal, saya sepakat dengan Pak Mahfud, tapi ada satu hal yang tidak setuju. Beliau keberatan kalau gerasi itu ditinjau. Kenapa tidak? Gerasi itu kan keputusan presiden, sedangkan undang-undangannya bisa ditinjau kembali. Bukankah, saya memang belum membaca Kepres itu, tetapi biasanya di setiap keputusan itu ada standarnya. Jika keputusan ini di kemudian hari ada kekeliruan, maka dapat ditinjau kembali. Maka tidak ada salahnya jika keputusan itu ditinjau kembali. Karena apa? Kalau diproses ulang hukumnya, bayangkan saja, perkara Ola yang sekarang tahun 2000 loh. Udah 12 tahun sekarang. Apakah akan diulang lagi temuan BNN diproses hukum lagi? Saya kira lebih efektif gerasi itu keputusan presidennya ditinjau kembali. Terima kasih. Baik, Firman. Terima kasih Bang Karni. Ya, saya pikir di tengah memanasnya perdebatan tentang gerasi, ada yang perlu saya ingatkan. Bahwa baru 10 hari yang lalu kita merayakan Hari Pahlawan, 10 November. Kalau kita kaitkan dengan konteks gerasi, ini mohon maaf. Apa yang dikatakan bahwa restart itu negara, hukum adalah cita-cita kita. Dan ada juga negara yang menganut mastat, bahwa itu negara kekuasaan. Tapi tidak ada itu di negara ini, yang di negara manapun mengatakan negaranya berdasarkan mafia stat. Jadi saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita juga perlu cooling down, teman-teman mahasiswa juga perlu membaca lagi pada soal ini. Yang kedua, kaitan dengan gerasi, saya pikir ini whole haste-nya bangsa kita. Ketika pilihan politiknya adalah sistem presiden kita adalah presidensial, maka mau tidak mau hak itu melekat hanya kepada presiden. Tentunya ini bukan kita persoalkan belakangan. Sebaiknya kita persoalkan di depan sebelum kita menentukan pilihan negara kita apa. Saya pikir itu. Anda katanya mau bicara. Soalnya gerasi itu tidak hanya presidensial, raja pun kasih gerasi. Iya. Mungkin saya cuma nanya mulai dari tadi kita protes soal gerasi yang diberikan. Kalau menurut saya kita tidak usah bahas lagi. Gerasi itu sudah dikeluarkan oleh presiden sesuai yang dipakarkan tadi dengan undang-undang, tidak perlu diperdebatkan lagi. Yang penting itu sekarang kalau memang antar lembaga negara, kita saling menghargai saja dan menghormati saja dengan kewenangan masing-masing. Dan kedua, kalau kan presiden sudah berjanji, kalau memang sekarang ala ini terbukti dengan kasusnya yang sekarang ini, kita serahkan, kita proses. Jadi gerasi itu tidak boleh dicabut, tidak ada. Mau suka tidak suka kita harus menerima gerasi itu. Itu kewenangannya. Jadi protes pun tidak bisa kita. Nah sekarang ini kita minta, berharap hukum yang berjalan ini terhadap Ola ini dapat dijalankan sebenar-benarnya sesuai proses, itu aja. Dan kemudian tadi ada mengenai perilaku di dalam lembaga kemasyarakatan, tadi ada ini hak istimewa, itu biasa kalau menurut saya. Ya, terima kasih. Berbicara narkoba itu sama dengan kejahatan kemanusiaan. Dua kejahatan paling terbesar di muka bumi itu narkoba dan korupsi. Duitnya memang besar, tapi itu merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Nah, menurut saya, presiden tidak punya kewenangan untuk memberikan garasi kepada narkoba. Kenapa? Karena itu jelas-jelas sangat merusak sendi-sendi kehidupan anak bangsa. Banyak mahasiswa di tengah-tengah bangsa. Nah, dengan kegalauan kerisauan Mahfud MD tersebut, saya pikir layak Mahfud MD menyatakan bahwa proses mafia, karena itu ada bisnis, ada uang besar. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Karena jadi soal gerasi, kalau pengertian rakyatnya, Pak Presiden mohon ampun, saya salah. Itu gerasi. Jadi pengampunan yang datang dari dulu, dari king, dari raja-raja, kepala negara, pengampunan. Jadi bekerja di situ hati nurani, bukan masuk akal. Alasannya hati nurani presiden, beliau bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi gerasi itu tidak bisa dicabut. Itu mengenai gerasi.
Yang kedua, tadi saya paling tepat dengan beliau itu tadi, udah berapa kilogram, berapa ratus kilogram yang sudah disita itu. Kemana barang itu semua? Ini salah satu, Pak BNN ini. Anda itu mencari orangnya atau mencari barangnya? Oh, ini kesalahan total menurut saya. Barangnya yang kita hancurkan di Selat Melaka atau di mana-mana tak ada lapangan terbang. Jangan orangnya yang dicari. Kita lihat pertimbangan daripada undang-undang itu ya. Narkotik adalah barang yang berguna bagi pengobatan dan perlu ilmu pengetahuan. Namun apabila melewati batas menimbulkan ketagihan dan ketergantungan bagi generasi muda ini dulu. Saya paham dari mulai tahun 60 sampai 70 saya tahu mengenai narkoba itu. Cukup, Pak. Nah, satu lagi. Cukup. Mengenai apa tadi? Oh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terus saja. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang baru itu sudah membatasi kemudian mengatur untuk mengeliminir terjadinya penyimpangan. Maka begitu menyita dalam tempo 7 hari kita sudah harus minta penetapan kejaksaan untuk dimusnahkan. Pemusnahannya pun secara transparan, diundanglah di situ dari perwakilan kejaksaan, pengadilan, badan POM, kemudian tokoh masyarakat untuk menyaksikan proses yang berjalan. Diawali dengan tes, apakah benar barang itu narkoba. Diambil sampelnya, kemudian nanti baru dilakukan pemusnahan, selesai tuntas pemusnahan, dibuatlah berita acara. Dan itu secara transparan. Kemudian menyangkut tadi masalah yang dicari orangnya atau barangnya. Kami tidak hanya orangnya dan barangnya, asetnya kami cari untuk kami buat miskin. Maka kami kenakan juga pasal pencucian uang. Serta-merta, predikat kami tangani, serta-merta money laundering kami tangani. Mungkin dari data yang ada, pengungkapan kasus money laundering yang tertinggi oleh BNN. Baik. Terima kasih, Pak. Ji, tapi itu 1 menit, Ji. Iya, Bang. Terima kasih. Tadi menarik saudara Farhad bilang barangkali gerasi ini ada bisikan Tuhan gitu ya. Nah, dalam perspektif tauhid yang saya pahami, itu pasti saya berani mengatakan secara logika tidak mungkin. Karena dalam struktur ajaran Islam, pengertian tentang gerasi ini sebenarnya nggak ada sama sekali. Contoh misalnya, raja di Saudi itu tidak pernah memberikan gerasi. Diserahkan kepada rasa keadilan korban. Korbannya siapa yang misalnya dibunuh, kemudian dia maafkan, bayar diat, diampuni. Nggak ada urusannya sama bisikan Tuhan tadi gitu loh. Nah, jadi sehubungan dengan itu, apa yang disampaikan Bang Ridwan dengan Pak Binyamin, hukumannya seberat-beratnya dalam konteks ini, dan dalam konteks gerasi, nggak perlu lagi ada. Ini orang PKS, orang P3, ini pikiran-pikiran Islam yang nggak, Golkar juga nggak ada tuh gerasi itu. Jadi nggak ribut lagi, Bang, nggak ada subjektivitas di sini. Karena gerasi itu subjektivitas, prerogatif, maka itu menjadi presiden seperti sekarang. Jadi saran ke depan lewat DPR, nggak ada lagi itu gerasi. Saya kira itu. Terima kasih. Pemirsa, apapun juga diskusi malam ini, kita sepakat bahwa gerasi itu adalah hak mutlak presiden. Itu adalah kekuasaan yudikatif yang dalam konstitusi ditaruh ke